tentang sihir pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 45, 44 dan 45 yang maknanya tali temali dan tongkat-tongkat yang dilempar ahli sihir itu terbayang seolah-olah ular. Semuanya ditelan oleh tongkat Nabi Musa alaihissalam yang benar-benar menjadi ular. Apakah fenomena yang ada di Indonesia seperti santet, tenung, guna-guna dan lainnya itu ada kaitannya dengan sihir pada ayat tersebut, Ustaz? Enggak ada. Enggak ada. Nah, kan orang mengatakan santet, tenung dan sebagainya itu kan nek wong tekok dukun, wah iki ditenung wong itu mesti ada yang merasa sakit bagian apa itu, wah sakit kalau ditenung orang. Ditenung atau disantet orang. Ya, terus nanti pengobatannya ditebusi apa gitu loh. Ya, sihir itu memang ada, tetapi tidak bisa menyakiti orang lain. Ya. Tidak bisa. Jadi coba dibaca surat Al-Baqarah 102. Surat Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i waz zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, yakni tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir atau yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi madharat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi madharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, yakni kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Ya kan? Jadi sihir itu tidak bisa menyakiti seorang. Paling banter sihir itu hanya bisa memisahkan antara suami dengan istri. Wah, kok sihir terus dari jauh nanti terus wongnya muntah kawat, ya, muntah rigreh, muntah paku hidup, nggak ada itu, ya, boleh, dukun digerundungin dok nu tuh, bukan, ya, kondoknya dipecah, isinya dom bundel, isinya paku hidup, isinya lah, katanya nengon gulung, bohong, tipuan, ya dah, saudara kalau mangan gereh itu ada rigreh nyantol sithik ning nggon gulune wis. Ya, diuntali sego kepelan ora kolu, ora ilang. Dombane ora ilang. Bayangno nek paku sak gegem ora mati kowe. Ning nggon itu tipuan. Itu namanya sihir. Jadi sihir itu menjadikan sesuatu, melihat sesuatu tidak semestinya. Seperti tukang-tukang sihir Firaun tadi sebetulnya itu ular. Ya, ular
Nah, karena kepandaiannya bikin itu tadi untuk pandangan seolah-olah mengalihkan pandangan tadi. Jadi jane jadung tali kelihatan ular gitu. Tapi sesungguhnya itu bukan ular. Ora iso kok tali dadi ular tenan itu enggak bisa. Enggak bisa. Itu tipuan-tipuan. Apa lagi? Menyambung pertanyaan tentang sihir tadi, Ustaz. Ya. Kami pernah berobat pada orang pintar. Kami mempunyai penyakit impoten yang penyakit kami tidak bisa berhubungan dengan keluarga. Pada waktu kami berobat, kami diperiksa perut dan lehernya. Ternyata orang pintar itu membawa sebutir telur. Kemudian telur tersebut ditempelkan pada perut dan leher kami. Ternyata telur tadi dipecah, isinya paku dan darah. Maka melihat itu kami menjadi terkejut dengan keadaan yang begitu. Pertanyaan, apakah kami termasuk orang yang syirik? Ini mohon penjelasan dari Ustadz dan mohon solusinya. Ya, terus bareng metu pakune karo apa? Paku dengan apa tadi? Darah. Dengan darah terus bisa hubungan kamu. Ya. Lah pakune barang wis dijiko ya terus gembregah no kutune. Wong bodoh kok diarani pinter. Itu orang bodoh. Bodohnya gimana? Apa hubungannya paku dengan darah tadi di situ? Itu sihir namanya, ya toh? Sihir ya tunggale tadi. Ya. Apa nek kono? Wah, saya dah berapa ini enggak bisa makan, kalau makan tok ngulu, leher saya sakit. Ya, terus diglundungi ndok wae kan mecah, isine paku idep barang. Kowe ya percaya nek gulungane paku idep e. Nah, itu bohong, itu sihir yang ngono kuwi. Ya, tidak bisa. Jadi itu kepandaian orang main sulap, kaya sulap, sihir kaya sulap. Ya, paku idep dan apa tadi? Darah pecah di dalam telur, ya, metu. Lah, paku idep memang sudah dimasukkan dalam telurnya itu. Saya ngerti ngono kuwi, karena saya ya punya kakak ya begitu dulu. Ngapusi wong. Jadi ya itu kalau ada orang itu telurnya ditunjukkan dulu loh, telur kamu lihat ya. Ya udah. Nanti tak bawa masuk dulu, tak sarati istilahnya gitu. Bawa masuk. Nah, di situ ada sudah disiapkan paku hitam, jadi lebokke dibolongke. Paku hitam tadi masuk. Pakunya kan kecil. Lalu lubang-lubang bekas paku hitam itu dileleti seperti apa tipek gitu loh. Nek kalau saya ya tipek putih-putih kecil-kecil. Dan lubangnya kan yang mau kecil dilelet buntet meneh. Nah, terus dibuntel mori toh. Nah, terus dibawa. Yang ngene sing sakit tadi. Diglundung-glundunge nggon sing sakit. Pundi melih sing sakit? Oh, mriki glundungi kabeh. Pun nggih, nggo sakniki mang pecah dhewe niku. Pun isine napa lara seh terus ditekoni sekarang masih sakit enggak? Pun sudah dereng. Empun niku. Nah, dipecah. Barang metu apa ada paku hidup tenan. Oh, nggih mulane lara banget. Saniki pun mari empun. Sugesti. Di apa itu? TVRI itu juga ada gitu. Saya sering lihat. Bagi-bagi pengobatan dengan rupiah itu. Nah, lihat itu. Ya. Sing lara ning omah kon sedya air putih ya, dia. Bacakan Fatihah berapa kali, kon baca takbir, baca istighfar berapa kali. Terus suruh minum sedikit. Terus sisanya suruh mburehke nggon sing sakit-sakit kuwi. Ditekoni saka TVRI kana Jakarta. Gimana Bu? Sudah ada perubahan? Sudah ada perubahan. Ijane apa ya eneng tenan apa enggak ya? Diobati dari sana. Kon maca Fatihah terus baca istighfar terus takbir 3 kali beberapa kali. Nah. Ngono ki ya sing tekok ya akeh. Lah nek ngono isa mari kok dadak angel-angel. Ya dah, yang dokter barang bayar barang repot. Nah, itu semacam itu
Zaman Rasulullah pun nggak terjadi pengobatan semacam itu. Nek Fatihah kena nggo ngobati wong, apa Al-Qur'an kena ngobatan dari jarak jauh gitu, ya. Mestine Nabi luwih ngerti to. Nabi sing nampa Quran kok ora ngerti nggo ngono, kita orang sekarang malah iso ngerti. Tapi pinter kita tuh dengan Nabi. Jadi teman-teman termasuk yang kamu tanyakan itu bentuk sihir seperti itu. Memang yang bangsa aneh-aneh itu mah ditayangkan TV. Dulu pemburu hantu ya sering metu ya. Lah akhirnya hantu dia digoreng ini kemarin tuh. Oleh-oleh dari Jakarta, Ustaz, ini botol dalamnya isi jin. Gila kuat banget. Terus dibawa ke sini diadai kantong hitam gitu, Pak. Ada tulisan-tulisan Arab. Udah rawani buka kok Jakarta, gorene rawani buka. Nah, dibuka di sini sekarang jinnya yang merotan yang di situ. Jinnya ambiar udah. Oh, nek pikir menehno kok jin nak diuyak-uyak terus diadai botol. Ki wujude apa? Ya, katanya gaib kok iso diadai botol. Nah, itu ditipu, sebenarnya ditipu. Orang mari urung-urung ngaku wong pinter. Wis ngarani ki wong pinter. Jadi tak tanyakan kepada orang pinter, mbok tekoke dukun ngono wae genah. Nah, kalau tanyakan dukun, Nabi mengatakan kamu baru percaya apa yang dikatakan dukun, 40 hari sholatmu gugur. Ini bukan dukun, Ustaz, ini wong pinter. Wong pinter ngapusi kowe ta? Dadi nglebokke jarum sik ning kowe ora ngerti, pinter ngapusi. Enggak mungkin. Nggak mungkin kan? Masa pitik ngendok kok nggawa dom iku kependi coba ta. Dom iso enek ya njero ndok kuwi gak pitike sene netes dadi apa coba. Coba andai kata dari pecah tuh diingerke netesnya dadi apa? Nggak masuk akal. Nggak bisa. Itu kamu nanya tertipu. Aja ngarani wong pinter kuwi wong bodoh. Sing bodoh meneh sing diapusi. Ndak ngono kok gelem kan bodoh banget kamu itu. Kalau nek iso gitu nanti ya menggoreng ndok ngono mangan paku loh itu. Apalagi apakah ilmu laduni itu dan apakah kita boleh mengikutinya, Ustaz? Wis ngaji Al-Qur'an teh wae, rasa laduni apa ta ya. Ndak angel-angel ngaji Quran Sunnah. Kamu orang Islam belum ngerti kitab sucinya malah rambyang kemana-mana. Malah belajar ilmu kebatinan, barang belajar ilmu kekebalan, belajar ilmu macam-macam. Wes Quran Sunnah kamu pahami, melek insyaallah kita tahu jalan yang lurus. Karena Quran itu jalan lurus ya. Inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran itu memberi petunjuk pada manusia kepada jalan yang lebih lurus. Jangan tergiur dengan ilmu-ilmu macam-macam wis pelajarannya Quran. Ya, dunia itu jadi baik karena Quran, manusia jadi baik karena Quran, maka dari itu tidak pernah manusia itu bisa menjadi baik tinggalkan Al-Quran. Sampai Allah katakan sebelum Quran diturunkan tuh wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebelum Quran diturunkan itu Nabi Muhammad diutus membawa Al-Quran ya, manusia itu dalam keadaan kesesatan. Maka sekalipun Quran sudah diturunkan, orang yang tidak mau mempelajari, mengambil, memahami Al-Quran, tidak mau menurut jalan Quran, ya sesat seperti ketika Quran belum diturunkan. Sama-sama dalam keadaan sesat. Terus? Mohon penjelasan tentang tasawuf Islam, Ustaz. Tasawuf Islam itu nanti insya Allah kapan saya jelaskan tentang tasawuf itu apa. Ya, biar saya akan pelajari lebih detail dulu. Satu saat nanti tak terangkan. Kita tidak usah belajar tasawuf itu tidak perlu, ya enggak? Kita cukup mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Sudahlah percaya apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ditinggalkan oleh Nabi itu hanya dua, Quran dan Sunnah.
Ora dadak sinau liyane insyaallah selamat. Quran dan sunnah dipegang teguh, gigit dengan gigi geraham, dan tidak usah belajar macam-macam. Akan saya belajar tasawuf, belajar tarekat, malah Quran sunnahnya ditinggal, kacau dah. Akhirnya orang Islam tidak mengenal Islam, mengenalnya malah tasawuf, mengenalnya malah ya kebatinan, malah mengenalnya malah takbir mimpi, mengenalnya malah semacam-macam gitu. Jika Islamnya malah tidak ngerti, ya, sesat mesti kamu. Maka kalau Quran dan Sunnah itu dipahami, diamalkan, dijamin itu tidak sesat selama-lamanya. Nah, maka kita kurang yakin terhadap Quran dan Sunnah. Dan Quran itu la raiba fih, gitu kan? Nah, terus apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustadz, dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 59 bahwa urusan gaib itu hanya Allah yang tahu. Jadi apa hubungannya dengan surat Al-Falaq ayat 4 Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Surat apa? Al-Falaq ayat 4. Apa? Kamu baca coba bunyinya. Berlindung dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Ya. Itu aja pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama ya, Allah menjelaskan dalam surat Al-An'am ayat 59, kunci-kunci yang gaib itu yang tahu hanya Allah. Maka kita jangan mengarang, membuat cerita sendiri hal-hal yang gaib. Yang gaib itu yang tahu hanya Allah. Selain Allah nggak ada yang tahu. Nabi aja tidak tahu yang gaib kecuali kalau Nabi diberitahu oleh Allah. Ya, itu harus dipegang. Adapun surat Al-Alaq tadi minta kita mohon perlindungan kepada Allah. Mohon perlindungan dari kejahatan-kejahatan tukang sihir, kita mohon perlindungan sehingga jangan sampai kita terkena karena sudah ta'awud mohon perlindungan kepada Allah. Ya. Ya, sehingga dengan demikian sebetulnya nggak ada hubungannya itu. Wong yang gaib itu yang tahu Allah. Padahal orang sihir tadi misalnya, sihir gandengannya kalau itu kan sihir, santet, tenung itu kan, ya sebetulnya tidak ada. Orang bisa nyantet, orang menyakiti orang dari jarak jauh, orang bisa tenung, orang bisa masukkan paku apa singgis atau kawat di lehernya, itu bohong-bohong itu. Sudah saya katakan, kalau ada orang seperti itu tolong saya supaya disantet. Wes rahan di mana yang mau nyantet saya? Saya yakin itu tidak bisa, tidak kena. Dan memang tidak bisa gitu. Sudah saya terangkan berulang kali, kalau Indonesia itu ahli santet begitu ada, Indonesia tidak dijajah bangsa asing sampai 350 tahun. Ya toh, jenderal-jenderal Belanda, jenderal Inggris, jenderal Jepang santet saja. Leboni kawat gulune itu wis. Ya, leboni paku hidup sak gegem ngono wis ndak bisa berbuat apa-apa dia. Kenapa harus dijajah? Lah ketika itu tukang santet di mana? Lah kok santet nyantet temannya sendiri, mergone duwe utang ra disaur-saur, nek ra disantet pakake buta ijo lah. Yang begitu-begitu itu ngawur, tidak ada dalilnya, kebenarannya. Nah, itu harus tidak percaya, kita tidak percaya yang begitu itu. Kemarin tuh orang MTA di Rembang santet, ditaruh di karang apa ayam itu, temu diambil oleh yang punya, akhirnya dibawa ke majlis ke pusat, diberikan saya santetnya, tak buka di situ, buka, kena aku, ya tak? Tukang santetnya mudah-mudahan yang nyantet saudara-saudara di Rembang sana mendengarkan radio ini, santetmu sudah sampai pada saya, ya. Tunggunen nanti akan saya kembalikan biar kena kamu nanti. Ya, kalau bisa kembalikan, santetnya sudah kita sampaikan saja, ditempati kantong kecil itu, jahit, isinya ada batu kuburan atau apa di situlah. Nah, jadi kan tak buka di majlis pusat sana. Nah, sudah, tak umumnya di minggu pagi nanti kalau bisa tak kembalikan nanti. Kembalikan dari sini biar ngenai yang nyantet itu. Kalau tidak mau tobat.
Nah, mudah-mudahan bertobat ya nggak bisa. Kalau tobat santet nggak bisa kena, ya tak? Nggak kena. Nah, kamu nyantet orang MTA percuma, mbok tekake dukun santet berapa aja nggak akan kena. Nggak kena. Orang MTA ini kebal dari santet-santet. Ya. Nggak percaya boleh. Kamu cari tukang santet yang dukden santetan saya ngomong iki. Santetan. Kalau bisa engko tak bayar. Ya kan? Ojo njaluk bayar aku, ojo njaluk ora kon tak bayar kamu. Tak bayar. Terus gula santet sing akeh. Nah, kemarin sudah dari Rembang ini Ustaz bisa disantet ini hidupnya. Gorene udah. Nek iso tak balik nih. Nek iso ya ta. Nek iso tak balik ini ben ngenengi sing nyantet gitu. Udah. Mudah-mudahan yang nyantet mendengarkan ini segera bertobatlah. Kalau ndak bertobat nanti kalau kena santet senjata makan Tuhan ya rasakno ya. Ya sudah ya. Terus apa lagi? Suatu hari saya dimintai tolong oleh Pak Lek untuk mengantarkan ke rumah saudaranya di Ngawi. Ternyata saya ditipu dan ternyata ke rumah dukun. Karena saya baru tahu setelah di rumah sang dukun, jadi saya terpaksa ikut masuk ke rumah sang dukun. Kata Pak Lek saya, dukun itu terkenal ampuh dan linuweh dan tahu semuanya. Kemudian timbul ide saya untuk menyadarkan Pak Lek saya. Saya ngomong sama Mbah Dukun, kalau saya susah jodoh alias perjaka tua. Padahal saya sudah menikah dan punya anak 2. Kata dukun, weton saya memang susah jodoh. Dan saya disarankan untuk puasa weton dan bikin sesaji ini dan itu. Kalau tidak, saya sampai mati tidak akan dapat jodoh. Pada perjalanan pulang, ternyata Pak Lek mendiamkan saya. Saya katakan, kalau mulai sekarang jangan percaya sama dukun. Kalau dukun tadi memang sakti, dia pasti tahu kalau saya sudah menikah. Gara-gara peristiwa itu, Pak Lek saya mendiamkan saya sampai sekarang. Apakah saya termasuk memutuskan silaturahim dan apakah tindakan saya ke dukun itu akan membuat ibadah saya ditolak 40 hari, Ustaz? Enggak. Nah, kamu datang ke dukun malah membenarkan itu kok. Ngandani lekmu lho. Dukun yang mbak anggap linuweh tahu apa-apa ternyata ya enggak tahu. Saya udah punya anak 2 ngaku belum punya jodoh aja malah jari ini susah kamu wetonnya memang weton jodohnya angel. Kalau kamu tidak puasa seweton tidak akan punya jodoh selamanya kan bohong itu. Nah, kudunya Pak Lemu sadar, wah berarti bodoh. Ya, dukun itu bohong, wong ponakku wis duwe sudah punya anak 2 mengatakan Joko ya tidak tahu itu kok. Harusnya mari. Lah kok malah ngenengke ya. Kamu harinya lo katanya linuweh le itu ta. Nah, linuweh bohonge ora eneng dukun linuweh piye? Dukun ya bohong kuwi modale. Dukun kok ora bohong kuwi ora enek. Ini Pak dukune teko ora iki. Dukun ndak bohong, ndak mungkin. Dukun ini sing modal pokoknya ya bohong itu. Ora bohong, ora payu tadi dukun. Lah yang bodoh itu yang dibohongi itu. Masa dikai jimat yang dibawa ke sini itu ada bulu perindu. Kemarin satu orang menyerahkan jimat berapa? 30 berapa kemarin? Ya. 31. Orang satu diberi jimat dukun 31 macam-macam. Selama nyimpen jimat itu apa kelebihannya? Tambah sugih? Nah, tambah apa? Ya coba. Ini enggak ada apa-apa, akhirnya diserahkan ke sini. Nah, itu bohong. Dukun ini ora enek sing jujur lah, percayalah. Nah, itulah. Mudah-mudahan dukun-dukun sing aktif ngrungokke pengajian iki ya mari dadi dukun. Aja sak jeke urip nganti sak matine ngapusi wong. Jadi orang menipu itu ya membawa ke neraka itu. Ya, bohong itu pangkal kejahatan, kejahatan membawa ke neraka. Sekarang berapa jimat-jimat yang sudah dikumpulkan di sini itu? Warnanya macam-macam. Ya. Ada yang patung ular, wah ini Unaga Sastra. Padahal teken digawe kaya ula. Ada. Jadilah kamu tidak termasuk yakin kepada dukun, malah kamu
membantah dukun itu, jadi tidak terkena hadis itu. Yang pertama, yang kedua, kamu datang ke situ karena tertipu ya. Malah ada baiknya, sebetulnya dengan tertipu itu bisa menyadarkan pamannya, kayak pamanmu kamu sudah mendarah dukung, jangan-jangan pamanmu malah jadi cantrik nih. Ikut mengundangkan dukun ini lagi dukung sakti. Nah, tiba pertama kali ponaannya. Ya, dikandake ternyata ponaannya bantah itu malah dinengke. Tidak apa-apa, walaupun didiamkan pamanmu, kamu tidak usah diamkan. Tetap ketemu disalami aja. Kalau perlu tanya, Lek, jeng napa mereka meleh gitu lah. Kula-kula ngeterke meleh, kula jeng tekon meleh lah gitu lah. Wah, enggak paman, wah cah iki gaya rusak gitu. Nah, tidak apa-apa itu. Ya, selesai cukup ya. Demikian tanggapan Ustadz Ahmad Sukino mengenai keberadaan perdukunan, sihir, dan santet. Semoga setelah mendengarkan ini terbuka hati kita menambah ilmu dan wawasan kita, tidak lagi mempercayai tahayul, hantu, perdukunan, dan santet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.